Assalamualaikum bunda-bunda, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini kita mau cari stok untuk protein karena di rumah itu cuma ada sayur-sayuran aja. Tadinya kita mau pergi ke TPI, tapi karena cuacanya kurang mendukung ya udah kita pergi ke pasar sayur aja. Ini aku sekalian singgah ke ibu-ibu yang jualan sayuran. Ini kalau misalnya dilihat kayak gini tuh kayak segar-segar banget ya. Jadi aku tuh tadi tuh beli cabe. Beli cabenya itu tadinya minta 1 on, tapi ibunya bilang udah 10.000 aja. Ya udah 10.000 aja gitu. Tapi aku sedih banget karena cabenya itu setengahnya itu udah yang kayak busuk gitu. Itu nggak nyampe setengah lagi kali yang nggak busuk. Aku nggak sempat videoin kan udah kesel banget lihat cabenya, aku biarin aja gitu. Bukannya apa ya, kayak harga cabai itu kan lagi mahal ya bunda-bunda, terus kita dapat cabenya yang nggak memuaskan karena aku nggak lihat bagian atasnya karena ibunya kan tinggi gitu kan. Jadi pas aku sampai rumah baru lihat cabenya kok banyak yang busuk-busuk. Jadi udahlah, untuk pembelajaran mungkin nanti kalau misalnya di pasar itu lagi aku nggak ke ibu itu lagi. Oke, ini aku langsung aja mau bersihin ikan. Ini ikannya sih untuk dalemannya itu udah pada dibersihin sama orang ikannya. Cuma ini aku mau bersihin untuk sisiknya, sama aku mau kayak diiris dikit-dikit gitu di bagian badannya biar nanti kalau misalnya goreng itu bumbunya meresap ke badan-badannya gitu. Ini aku beli ikan sarden. Itu ikan sardennya 1 kilonya itu 50.000, tapi aku beli setengah kilo itu 25.000. Terus ini aku nggak tahu yang buntutnya kuning ini ikan apa. Aku nggak nanya juga ini nama ikannya apa. Bunda-bunda kira-kira ada yang tahu nggak ini ikan apa? Kalau misalnya ada yang tahu boleh di komen ya. Terus aku juga beli udangnya itu 1 kilonya 50.000, nggak salah aku 50.000. Untuk ikan yang ekornya kuning tadi juga 1 kilonya 50.000. Aku beli ikannya itu setengah kilo, terus udangnya itu 1 kilo. Udangnya aku bagi 2, yang satunya untuk aku tumis-tumis biasa, terus untuk yang agak lumayan besar udangnya itu mau aku bikin udang hokben gitu karena Pak Su suka banget sama udang hokben. Terus adik ipar aku juga kepengen makan udang hokben gitu. Nah ini tadinya aku lagi ngeracik bumbu kayak gini. Terus adik ipar aku bilang mau bantuin aku masak. Ya udah aku ajarin dulu, terus aku bikin bumbu-bumbunya dulu, baru nanti dia bantuin aku. Ini aku bikinnya itu pakai tepung sajiku, bisa sih pakai tepung terigu, tinggal dikasih masako atau garam gitu, terus ditambahin dengan maizena. Tapi aku pakai sajiku, aku tambahin maizena juga, cuma nggak aku tambahin garam lagi. Kalau misalnya ditambahin garam lagi itu asin banget. Aku kemarin udah pernah coba dan itu untuk untuk aku makan tuh asin banget, jadi aku udah cukup kemarin aja, sekarang nggak aku kasih garam lagi. Tapi emang agak gimana ya, udah tahu sajiku tuh berbumbu, kenapa aku kasih garam lagi gitu kan. Nah terus itu aku pakai tepung rotinya itu yang kiloan, ini 10.000 kemarin, ini sisa bulan kemarin sebelum puasa gitu. Aku kan pernah bikin. Ini udangnya aku simpan di wadah yang berbeda karena wadahnya itu mau aku simpan buat nanti aku taruh di freezer gitu. Ini wadahnya aku cuci tadi karena aku mau pakai buat aku simpan udang hokbennya di dalam kulkas. Terus ini juga ada kertas minyak satu aku belah jadi 4 untuk pembantasnya biar nggak lengket. Karena kalau misalnya udangnya gitu kita timpa-timpa tanpa ada pembatas biasanya suka lengket. Jadi inilah alternatifnya supaya udang hokbennya itu nggak lengket pas kita simpan di freezer gitu. Nah untuk udang hokbennya ini bumbunya itu sebenarnya ada tepung kering, terus juga ada tepung basah sama tepung roti. Tapi pas aku lagi ngajarin
adik ipar aku lupa kalau misalnya aku belum menyiapkan tepung keringnya. Pas lagi proses adon gitu, aku baru keingat. Jadi ya udah, untuk udangnya yang satunya yang udah terlanjur gitu, aku contohin itu nggak pakai tepung kering. Kalau misalnya nggak pakai tepung kering juga nggak apa-apa sih, cuman dia jadinya tipis gitu. Terus kalau pas goreng, tepung rotinya itu mudah lepas. Nah, lebih bagusnya itu kalau misalnya ada tepung keringnya. Kalau misalnya ada tepung keringnya itu caranya itu yang pertama dilumuri dulu pakai tepung basah, baru tepung kering, habis itu tepung basah lagi, baru tepung roti. Nah, pada video sebelumnya itu kan aku nggak pakai tepung kering ya, jadi hasilnya tuh kurang bagus. Nah, pas yang ini alhamdulillah hasilnya tuh lebih bagus gitu. Terus dagingnya lebih kerasa, jadi tepung rotinya juga nggak berpencar gitu, nggak lepas kalau misalnya pas lagi goreng. Untuk ngeraciknya ini aku sendiri dulu karena adik ipar aku lagi nyuci piring. Tadi tumpukan piring tuh lumayan banyak karena aku tadi ada sempat masak dulu gitu. Jadi aku suruh adik ipar aku cuci piring dulu. Nanti setelah cuci piring baru dia bantu aku untuk bikin udang hokbennya gitu. Terus dia juga sangat excited gitu pengen makan udang hokben. Sekarang adik ipar aku mau bantuin. Nah kak, diginiin dulu ya kak, diginiin. Terus kalau udah taruh sini, lumurin lagi. Udah itu gini. Habis itu gini lagi 2 kali ya. Habis kayak gini, baru masukkan sini. Nah, masukkan sini biar kakak di kanan kiri ini. Oke, ini adik aku lagi bantuin. Ini yang udah jadi. Udah tinggal digoreng aja lagi. Ini udang yang disampaikan. Saya terus bedain nggak tahu namanya apa. Aku masukin dalam kulkas dulu. Videonya aku cepetin biar bunda-bunda nggak pada bosan pas nontonin video aku. Nah, ini alhamdulillah kita tuh dapat kayak 4 tumpukan udang hokben. Nah, satu tumpukannya itu kan isinya ada 5, berarti kita dapat 1, 2, 3, ada dapat 20 udang hokbennya. Nah, nanti kita bakalan goreng sekitar 6 dulu untuk makan. Selesai bikin udang hokben, aku nanti mau bikin sop. Aku bikin sop tetelan gitu. Nanti itu ada wortel, terus tetelan sapi, sama ada kentang. Sebenarnya untuk sop itu Pak Su kurang suka makan sop gitu. Tapi karena ada tetelan, jadi aku masakin sop. Karena aku juga bingung tetelannya mau dibuat apa kalau misalnya dimasak. Kemarin tuh sempat aku bikin kayak dimasak kecap, tapi itu karena tetelannya itu masih ada daging-dagingnya gitu. Nah, ini bagian kayak urat atau apa gitu, jadi keras. Kalau menurut aku kurang cocok untuk dimasak kecap lagi, jadi aku nggak masak itu, aku masak sop. Sekiranya bunda-bunda punya ide masakan untuk tetelan gitu, mohon di komen di kolom komentar ya bunda-bunda, siapa tahu jadi referensi aku. Karena aku kalau misalnya tetelan tuh aku bingung banget mau dimasak kayak gimana. Karena kalau misalnya di rumah ibu aku tuh pastinya dijadikan kuah bakso atau kuah soto gitu, jadi enak.
Tapi kan kalau di sini aku udah sempat bikin kayak soto gitu, tapi Pak Su tetap aja kurang suka. Nah, menurut kalian gimana bunda-bunda? Pak Su sih kalaupun dia kurang suka dia tetap makannya, tapi kan dia makannya tuh kurang apa ya, kurang nikmat gitulah ya. Jadi aku tuh pengennya tuh masak yang memang Pak Su suka gitu. Nah ini aku lagi suruh adik ipar aku buat kupas kulit kentang sama wortel. Nah ini kentangnya itu sisaan aku bikin perkedel kemarin, dan alhamdulillah perkedel aku laris banget. Pak Su suka banget sama perkedelnya. Katanya nanti minta dibuatkan lagi gitu untuk perkedelnya. Padahal itu perkedelnya pertama kali banget aku bikin. Ya nantilah kalau misalnya memang stok-stok makanan sudah pada habis, aku belanja, aku beli kentang lagi untuk aku bikin jadi perkedel. Karena Pak Su suka banget, katanya nggak perlu lagi makan ke warung makan karena ini udah enak banget. Nggak tau lah, dia lagi nyenangin hati istrinya atau apa. Nah ini adik ipar aku lagi goreng untuk udang hokbennya. Setelah semua makanan sudah siap, ada sop, terus juga ada udang hokben dan ada sambal tadi aku bikin, gak aku videoin. Kita langsung makan aja. Nah ini isi dalam untuk udang hokbennya. Ya Allah, bagus banget kan, tebal gitu, terus isinya juga tebal. Nah sekitar jam 2an aku langsung pergi ke tempat les karena sehabis asar kita ada acara doa bersama di musola. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah di penghujung acara. Semoga apa yang sudah disampaikan Pak Ustadz bisa diterima dengan baik. Semoga sebelum kalian mengikuti tes nanti, terlebih dahulu meminta doa restu dan izin orang tua, dan niatkan tes tersebut untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kalian di rumah. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz karena sudah menghadiri acara kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Boleh dimakan. Hanya ini yang bisa kami sediakan. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Pak. Siapa yang ayam bakar? Tapi dada ya. Bakar dada. Ayam bakar siapa? Apa nih? Kau ayam bakar ya? Ayam bakar. Ayam bakar. Nasi iya